Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin liyukhrijan nas minaz zulumatil kufri ila nuril yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua pada kesempatan ini masih diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa bisa bersua dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan yang pada saat ini kita sudah berada di penghujungnya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan kita semua umat Islam yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya ila akhiri zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariah dan khilafah. Kenapa umat Islam memperjuangkannya? Kalau kita perhatikan kenapa kita mesti kembali kepada syariah dan khilafah, adalah syariah dan khilafah itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam ayatnya surah Nur ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi. Telah berjanji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya Allah akan memberi khilafah, Allah akan memberi kekuasaan. Demikian pula di dalam hadisnya Rasul pernah menyatakan, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada lagi khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Dari wa'dullah wa busra Rasulillah ini sudah menjadikan kita semua kaum muslimin menjadi pijakan untuk kembali kepada syariat dan khilafah. Karena memang ini merupakan janji dari Allah Ta'ala, dan tentunya Allah Ta'ala bila sudah berjanji tidak akan pernah menyalainya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Demikian pula sabda Rasulnya yang mulia. Tatkala beliau sudah menyatakan dalam sabdanya, berarti itu adalah merupakan wahyu daripadanya. Kenapa? Karena Rasulnya adalah merupakan utusannya. Dan apa yang beliau katakan tentu ini adalah wahyu adanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang kusampaikan itu berangkat dari hawa nafsu, tetapi adalah wahyu yang diwahyukan. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sangat yakin, sangat percaya dengan sepenuhnya dengan janji Allah ini, dan juga busra, kabar gembira dari Rasulnya ini. Karena itulah yang menjadikan kita mesti kembali kepada syariat dan khilafah. Karena secara pijakan syariat dari ketentuan yang Allah sudah berikan untuk kita semua di akhir zaman, ya, Allah akan memberikan kepada apa yang sudah dijanjikan tadi itu. Kemudian secara empiris, secara faktual, bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat buruk adanya dari segala bidang kita dapati, baik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita dapatkan di mana kita hidup di saat ini adalah kerusakan semata-mata. Itu tidak lain adalah karena penerapan daripada selain syariat Islam, yakni penerapan dari sistem hidup yang kufur, yakni kapitalisme sekuler dan juga sosialis komunis. Nah, karena praktek dua sistem ini yang buruk menjadikan dunia gelap adanya. Dari sistem ekonomi kita dapatkan bahwa
ketimpangan yang luar biasa, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Keberadaan pemerataan harta sudah tidak seimbang lagi. Orang-orang dengan 1% menguasai semuanya, sementara yang 99% berebut untuknya itu. Sehingga kemiskinan, kepapaan, kefakiran sedemikian rupa. Ini satu perkara yang betul-betul kita saksikan di hadapan mata kita sendiri di situ. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya sistem kapitalis sekuler saat ini yang sedang existing ya sudah tidak bisa kita harapkan lagi untuk meretas jalan kesejahteraan atau jalan kecukupan terpenuhinya hajat-hajat udawi maupun kamali, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer maupun sekunder bahkan tersier sudah tidak bisa berharap dengan adanya sistem kapitalis sekuler yang rusak saat ini. Demikian pula kalau kita lihat dari sistem sosial yang ada, bagaimana pergaulan anak manusia sedemikian juga rusak. Yang namanya pergaulan bebas, LGBT, kemudian kerusakan rumah tangga sedemikian rupa terjadi akibat dari penerapan sistem sekuler ini. Itulah munculnya hadirnya anak-anak yang tidak jelas identitasnya, siapa ayahandanya, munculnya single parent dan sebagainya, sehingga tidak mendapatkan ketenangan batiniah atau kedamaian hati di antara para keluarga akibat daripada penerapan sistem kapitalis sekuler saat ini. Kemudian dalam sistem sosial yang lain, bagaimana angka kriminalitas juga sedemikian rupa. Mudah sekali orang melakukan perbuatan kriminal ya dengan dalih untuk bisa hidup dan sebagainya. Mereka melakukan pencurian, penipuan, segala perbuatan kriminal lain terkait tentang persoalan hal ini. Ini yang terjadi karena akibat daripada penerapan sistem ekonomi sekuler atau sistem kapitalis sekuler yang terjadi saat ini. Demikian pula dalam bidang hukum misalnya, ketidakadilan yang bisa kita dapatkan saat ini menganga sedemikian rupa. Ya, bila mana kita berperkara dalam persoalan hukum, ya kita harus siap-siap untuk menang menjadi arang, kalah menjadi abu, sehingga sudah selagi tidak ada harapan untuk bisa mendapatkan keadilan dalam sistem yang rusak seperti ini. Oleh karena itulah, dari keberadaan hal itu, kenapa kita mesti kembali kepada syariah dan khilafah itu? Karena adalah syariah ini merupakan satu sistem yang datang dari Sang Maha Pencipta, yang tentu dia zat yang maha baik, makanya sistem yang ada pun tentu akan sangat baik adanya. Dan ini pernah dipraktekkan secara historis, kurun waktu yang tidak sebentar, 1300 tahun lamanya Islam pernah menerapkan sistem ini, dan kebaikan-kebaikan bisa kita lihat dimanapun kita berada. Para ahli sejarah menunjukkan betapa Islam sudah pernah mendapatkan ruang waktu yang lebih untuk bisa menerapkan syariatnya secara kafah, sehingga kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan, meningkatnya taraf berpikir umat sedemikian rupa sehingga kita pernah menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita mesti memperjuangkannya? Syariat dan khilafah itu merupakan suatu sistem hidup yang dalam ranah syariat dia adalah hukum syara. Dia adalah terkait dengan persoalan fikih. Dan dalam konteks ini para ulama memberikan penegasan bahwa hukum untuk menegakkan syariat dan khilafah itu adalah wajib adanya. Wajibnya berdasarkan satu adalah Al-Quran Al-Karim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika berfirman Allah Ta'ala kepada malaikat-malaikatnya, aku tidak menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan bahwa ini merupakan wajibnya untuk menegakkan imamah, untuk menghadirkan kekhalifahan. Oleh karena itulah maka
ayat ini menjadi pijakan pertama. Kemudian adalah dalam ayat yang lain Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kalian Allah, Rasulnya, dan juga ulil amri di antara kalian. Nah, oleh karena itu Allah meminta kita taat kepadanya, ya tentu dia mesti ada. Diminta kita taat kepada Rasulnya, tentu Rasulnya juga ada. Demikian pula adalah diminta kita taat dengan ulil amri minkum, ulil amri di antara kalian. Tentu kembali kepada alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Karena sebenarnya lengkapnya kan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Ini berarti kita harus kembali kepada ulil amri yang menjalankan syariat Allah. Kenapa? Karena juga ada ayat lanjutannya menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Bila mana kamu ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu maka hal ini kita kembali ya kepada wajibnya hal ini, wajibnya tegaknya khilafah, tegaknya syariah itu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah as-sunnah. Dalam hal ini beberapa keterangan kita bisa dapatkan, yakni dalam sebuah hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan kanat banu Israila tasusuhumul amya ulama halaqan nabi halafiyun nabi. Adalah Bani Israel itu senantiasa diurus oleh para nabi. Setiap nabi wafat akan digantikan nabi yang lain. La nabi ya ba'di. Tidak ada nabi itu sesudahku. Wa sayakunul khulafa fataksudan, akan ada khalifah yang jumlahnya adalah banyak. Ini adalah maklumat dari nabi kita yang berarti adalah nas, ada dalil sunnah di sini bahwa yang memimpin umat Islam itu adalah para khalifah. Kalau Bani Israel yang memimpinnya adalah para nabi, setelah umat Islam adalah para khalifah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ijma' sahabat. Kita dapatkan bahwa tatkala Nabi kita wafat, itu jenazah beliau tidak bisa langsung dimakamkan, tapi menunggu kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat di Bani Sakifah untuk mengangkat pengganti beliau. Baru kemudian tatkala Abu Bakar As-Siddiq sudah terbaiat di situ, kemudian dilaksanakan baiat taat di Madinah, kemudian baru diselenggarakanlah penguburan jenazah Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa penguburan jenazah itu adalah mesti disegerakan. Namun fakta ini menjadikan ijma' sahabat bahwa menegakkan khilafah itu adalah hukumnya wajib adanya. Demikian juga ada kemudian kaidah fikih yang lain mengatakan malayatil wajib ila bi fa wajib. Tidak sempurna kewajiban itu karena satu, maka satu adalah menjadi wajib adanya. Oleh karena itulah para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kembalinya saya dan khilafah, dan kenapa kita mesti memperjuangkannya adalah satu perkara yang hak di antara kita. Karena itu mari kita menyingsingkan dengan baju, kita song-song tegaknya khilafah dan syariah dan khilafah dengan berjuang bersama. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf. Tutup bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.